Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengharapan yang file 8 yang berjudul Punya Aturan. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu punya aturan. Janganlah seenak udelnya, apalagi masih baru di kampung itu. Haruslah ikut aturan yang sudah ada, dan jangan mengelak dan ingin menang sendiri. Itu tidak baik. Lebih-lebih kalau kampung itu masih butuh dengan adaptasi terhadap kita yang masih baru berkeluarga. Yang masih baru berkeluarga, pedomannya agamis dan budaya juga dijaga dan aturlah. Sangat dipentingkan aturan ketaatan agar bisa saling rukun. Bila mana sedang dibutuhkan, maka tidak boleh menggenggam jarimu. Artinya, bantulah tetangga di sekitarmu, begitu aturannya. Bisa juga minta bantuan dengan cara mengundang satu persatu, itu akan membuahkan kebaikan. Memang semua di desa dan dimanapun itu mempunyai aturan tersendiri. Untuk judul yang kedua adalah membantunya. Harapan baik kalau Anda itu suka membantu. Insya Allah di suatu hari nanti Anda dibalas oleh mereka untuk bisa membantu. Semisal saja ada tetangga yang minta tolong bergotong royong, memasang atap rumah, atau sedang pengecoran. Nah, inilah yang dapat diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Anda akan disegani dan dihormati kalau datangmu tepat pada waktunya. Bila hanya berdiam diri saja, wah, tidak tahu kisah selanjutnya. Ini untuk umum agar Anda ada harapan saling membantu orang lain yang lagi sibuk dan kesusahan. Semakin hari makin menjadi rukun bertetangga, bahkan jadi saudara dekat. Percayalah, itu baik sobat. Karena apa? Saudara yang paling dekat adalah tetangga. 10 rumah dari samping, 10 rumah dari depan, 10 rumah dari belakang. Begitulah kira-kira. Untuk judul yang ketiga adalah luapan kata. Dalam kesempatan yang baik ini akan meluapkan kata tentang pengharapan seseorang. Walau ini nanti masih banyak kekurangan. Nikah dengan harapan mencari ridho ilahi. Bekerja keras itu dengan harapan tercukupi hidup mereka, dan usaha dengan harapan menjadikan kaya harta. Sekarang dengan pembahasan yang lain, berbudaya dengan harapan menunjukkan kerukunan, dengan berakhlak harapan menjadi mulia, berpendidikan harapannya menjadikan generasi penerus bangsa Indonesia. Terakhir, bercita-cita dan cinta dengan harapan kehidupan mereka layak dan sejahtera. Demikian luapan hati dirangkum menjadikan kata-kata karena penulis itu kata hatiku. Ini adalah luapan dari kata-kata yang dapat kita pahami bersama. Untuk judul yang keempat adalah beriman. Manusia harus mempunyai iman dan kepercayaan, karena mereka dengan kehidupannya terarah dan juga mempunyai pedoman hidup menurut agamanya masing-masing. Harapanku yang penting rukun, berbagai sumber bahwa iman itu kepercayaan. Kecuali mereka yang tidak punya kepercayaan. Biru sangat menginginkan satu persatuan dalam Pancasila. Wahai pendengar yang budiman, sebaiknya kita itu salinglah menghargai hak asasi manusia, karena itu ungkapan di hati ini, agar bisa merangkul Anda semua. Agar didengar enak, maka sifat umum akan selalu diriku suguhkan kepada Anda. Oleh sebab itu baiknya nasionalisme. Ini beriman adalah kepercayaan. Kepercayaan di mana? Kepercayaan itu menurut agamanya masing-masing. Untuk judul yang kelima adalah mati kutu. Sudah tiada harapan lagi bila ini terucap. Sekarang marilah kita selami para ibu-ibu yang hobi petan atau mencari kutu di rambut kepala. Pernah lihat mematikan kutu atau tumor dengan digigit?
Ini mitos atau ada yang tahu filosofinya? Amat membingungkan. Kata ini, mati kutu, bisa diungkapkan ketika seseorang mencuri tertangkap, atau seorang begal yang sudah diborgol oleh pak polisi. Itulah kira-kira. Terkadang ketika melihat film sinetron yang antagonis dikalahkan oleh protagonis. Nah, ini hanya ucapan dari umum orang. Kadang memakai rasain, kapok, matilah kau, dan ada juga yang bilang kena batunya. Sedikitnya begitu penjelasannya. Mati kutu adalah mengapokkan atau membuat jera seseorang. Untuk judul yang keenam adalah simpang siur. Dalam judul ini memang orang yang baru mendengar akan merasa asing dan juga aneh. Simpang siur di sini adalah ketika ada sesuatu yang tidak sama atau bisa dibilang tidak searah dan sehati. Namun ada kata lain yang pembahasan ini, karena setiap orang bisa mengartikan tidak seide atau bukanlah kerjasama. Sulit memperjelas dengan benar. Adakah yang lebih tahu tentang ini? Aku berhusnudon, tentu ada di antara kalian. Tak mungkin memperlebar dan memperluas hal ganjil ini. Boleh Anda mengartikan suka hati, tapi dengan catatan tak boleh membingungkan publik. Simpang siur adalah mengatakan di sini tidak seide atau tidak kerjasamanya. Begitulah kira-kira. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah masih peduli. Masih ada harapan baik kalau dirinya peduli dengan Anda. Tentu ini semua karena masih ada cinta. Dengan penuh rasa peduli itulah yang membuat Anda saling sayang. Benar dan tidaknya, maka rasailah. Bila mana rasa peduli itu hancur, maka cinta pun lebur. Namun semua terdapat satu problem dalam hal ini. Kalau terlalu peduli membuat risih di hati, tapi tanpa adanya peduli, hidup Anda akan hampa. Kalau Anda ingin hubungan awet dan rukun selalu, maka baiknya ada rasa peduli tersebut. Jangan berat hati apabila ada curiga. Nah, alangkah baiknya sama-sama masih peduli dengan seseorang pendamping hidup Anda. Bukan ini sok tahu, tapi ini penting diutarakan kepada Anda. Sifat kepedulian atau sikap yang peduli itu akan membuahkan hasil yang baik, insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah menantikannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang file selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.